Pemirsa Viva, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya mendapat kesempatan untuk menjajal langsung Terios terbaru edisi 2018. Sekarang saya sudah tiba di Bandara Minangkabau, Padang. Tujuan pertama saya dari Minangkabau ini, dari bandara kita ke Painan, jaraknya sekitar 95 km. Dan pihak PT Astra Daihatsu Motor menyediakan 8 unit Terios model terbaru, 4 unitnya transmisi manual dan 4 unit transmisi matic. Nah, kebetulan saya dapat mobil yang transmisi matic varian R Deluxe yang tipe tertinggi. Coba Anda bayangin, umur Terios di Indonesia itu udah hampir 11 tahun dan itu nggak ada pembaruan sama sekali, hanya facelift aja beberapa kali. Dan akhirnya Astra Daihatsu Motor sadar bahwa pasar mobil saat ini cukup berkembang dan memiliki selera yang bergeser dari yang biasa-biasa aja, dari lebih modern dan futuristik. Nah, ini jawabannya. Daihatsu mengeluarkan All New Terios dengan perubahan total dari segi eksterior, interior, mesin hingga fitur-fitur canggihnya, cukup menjadi pertimbangan bagi para kompetitornya. Tampil lebih modern dengan bumper lekukannya cukup dibilang elegan enggak, dibilang sporty juga enggak, ya modern lah. Kap mesinnya juga lebih berotot, terus grillnya sekarang udah lebih lebar, dibalut chrome. Ini karena versi R Deluxe tipe tertinggi, jadi si Terios ini hadir dengan 7 varian, yaitu X, X Deluxe, R, dan R Deluxe. Nah, keempat varian itu memiliki varian transmisi otomatis dan matic. Kebetulan yang ini varian tertinggi, R Deluxe. Jadi grillnya sudah full chrome. Terus kalau yang versi biasanya itu dia grillnya warna hitam sewarna dengan body. Dan lampunya pun sudah LED. Ini sudah dilengkapi daytime running light. Ini yang nggak ada di kelasnya. Bayangin mobil seharga 190 sampai 240 jutaan yang hampir sama dengan Mitsubishi Expander dan Honda BR-V. Dia sudah memiliki lampu LED. Dilengkapi dengan fog lamp tapi fog lampnya lampunya masih halogen biasa, dan ini sudah dilengkapi aksen chrome. Dan yang uniknya, biasanya kalau mobil itu radiator itu semua ada benar-benar menempel dengan grill. Kalau ini dia agak jauh. Mungkin ini jadi salah satu risetnya mereka untuk, ya gue juga nggak tahu untuk apa fungsinya. Dan di sini juga dilengkapi kamera. Nah, ada kamera depan dan ada sensor parking juga. Bagian sampingnya itu benar-benar berubah total. Jadi emang keseluruhan berubah total. Lihat aja nih, sekarang dimensinya jadi lebih panjang. Yang ini dimensinya jadi 4435 mm, sedangkan yang sebelumnya hanya 4405 mm. Jadi lebih panjang 30 mm atau 3 cm. Meskipun hanya 3 cm, tapi nanti kita lihat ya, ruang bagasi dan penumpang di baris ketiga itu lebih luas atau enggak. Soalnya yang 4405 mm yang versi sebelumnya itu terhitungnya bukan hanya bodi aja, itu terhitung dengan panjangnya dia, termasuk space tire yang ada di bagasi belakang. Dari sektor kaki-kaki, Astra Daihatsu Motor juga melakukan sejumlah perubahan, mulai dari pelek, suspensi, dan beberapa komponen lainnya. Untuk pelek yang sebelumnya itu Terios itu hanya memiliki ukuran velg 16 inci, sekarang lebih besar jadi 17 inci, dibalut ban ukuran 215/60 Bridgestone depan belakang, dan sudah dual tone juga. Tapi untuk pengereman, meskipun sudah ABS, dia yang hanya di depan aja, karena di depannya disc brake, belakangnya masih mengandalkan rem tromol. Nah, untuk suspensi depan belakang masih perkeong, tapi sudut kemiringannya sudah diubah. Dan sekarang Terios yang baru itu dibekali dengan stabilizer depan belakang, jadi lebih stabil. Soalnya gue juga udah ngerasain selama 2 hari ketika bermanuver, mobil ini cukup stabil. Meskipun Terios yang baru memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibanding mobil-mobil di kelasnya. Sekarang buritan belakangnya. Buritan belakangnya apa yang tadi gue bilang, sekarang bannya sudah ada di kolong mobil. Dan cara buka bagasinya bukan ke samping lagi, sudah ke
seperti mobil-mobil seperti umumnya lah ke atas. Dan dilengkapi dengan spoiler, membuatnya seakan-akan tuh lebih apa ya? Dia lebih besar, tapi tetap dapat kesan maconya karena Daihatsu mengkombinasi antara warna doff hitam seperti ini nih dan black piano yang dipadukan dengan chrome. Nah, kalau untuk penerangan menurut gue ini lampu belakangnya seakan-akan tuh kayak apa ya? Mungkin mirip Honda Mobilio. Dia kecil kayak gitu. Dilengkapi dengan reflektor yang menyambung, tapi di Terios terbaru ini desainnya agak sedikit lancip dan ini bukan hanya reflektor, ini sudah dilengkapi dengan LED. Jadi ini nyala, bukan hanya sekedar hiasan. Dan lampu mundurnya ini masih halogen lampunya, begitupun dengan lampu sen. Terus masih sama seperti Mitsubishi Expander. Ini kaca belakangnya tidak dibekali dengan defogger, hanya wiper belakang aja. Jadi kalau ada embun, Anda hanya pakai wiper, bukan pakai pemanas di kaca. Tadi yang kelupaan, di bagian belakang juga dilengkapi dengan 2 sensor dan 1 kamera. Kalian penasaran nggak sih tadi di depan ada kamera, di belakang ada kamera. Nah, di samping juga tadi saya lupa bilang, itu di bawah spion yang menonjol itu ada kamera kanan kiri. Itu untuk apa fungsinya nanti kita lihat saat kita masuk ke dalam interior. Yang menarik dari bagian belakang itu yaitu ban. Sekarang karena bannya ada di bawah, nih kita lihat ya. Dia bukan hanya sekedar diikat dengan rantai seperti halnya Avanza. Jadi dia sudah dilengkapi dengan cover. Ini cover ini untuk melindungi ban cadangan agar tidak kotor dan ya udah untuk merawat ban cadangan lah intinya agar tidak mudah kotor. Dan yang menarik di sini sudah ada roda. Nah, rodanya itu berfungsi ketika Anda menurunkan ban cadangan tersebut, Anda tidak perlu menariknya berat dari bawah dengan tangan. Anda hanya perlu mendorongnya aja karena anggap aja kayak Anda belanja di mall pakai troli. Nah, ini kayak troli nih, Anda tinggal ditarik aja ban cadangannya. Oke, tadi gue udah jelasin bagian belakangnya. Sekarang, nah kan nih gue udah dapat kunci. Nah, ini kuncinya cukup unik. Ini dikasih sarung semi kulit gitu sama Daihatsu. Nah, yang jelas ini hanya tinggal kita kantongin aja karena dia sudah smart key. Ini udah ada tombolnya. Yang kita pencet. Yuk. Sekarang gua ada di dalam kabinnya Terios terbaru. Oke, saat gua nyalain tadi pakai start stop engine. Ini AC-nya langsung nyala karena sudah ada fitur auto. Jadi ketika mobil ini diparkir di tempat panas, lu nggak usah khawatir lagi kalau dalam kabin lu masih panas dan lu ribet untuk mengatur AC. AC-nya juga sudah digital. Dan lagi-lagi untuk mengkoreksi budget biar lebih murah. Ini bahan dashboardnya masih ya material biasa. Ini cukup keras, masih keras. Dan lagi-lagi jahitan palsu ditemukan di produknya Astra. Ini jahitan palsu yang warna putih, tapi warnanya cukup balance ya, putih, chrome dan hitam. Ini cukup matching. Terus di tengah konsolnya juga dengan head unit sekitar 7 inci lah ini ya. Ini dengan aksen-aksen black piano gitu, membuatnya lebih elegan dibanding yang generasi sebelumnya. Terus di sini ada, ini ada kaca. Di kacanya bisa nyala nih harusnya nih. Nah kan ada lampunya, ini kacanya bisa nyala buat cewek-cewek yang sering dandan buat. Nah, tapi yang di sebelah pengemudi nggak ada. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Di sini ada lampu baca. Oke. Spionnya masih standar. Di konsol tengah itu ada nih. Ini gue pikir armrest, ternyata bukan armrest. Dan ini untuk meletakkan uang dan pulpen. Ada tulisannya money dan gambar pulpen sesuai logonya. Lagi-lagi ada jahitan palsu di konsol tengah. Terus apa lagi? Wah, ini nih. Ini untuk orang-orang yang biasa fitness mungkin biasa. Karena untuk mobil sekelasnya itu beberapa sudah ada yang mengadopsi
rem tangan itu elektrik. Ini dia masih manual. Wih, anjay. Nah, karena ini varian R Deluxe ini shifternya, tuas transmisinya sudah dibalut dengan bahan kulit. Begitupun dengan setirnya. Dan yang buat saya nggak agak kecewa sih, kenapa Daihatsu itu sampai sekarang belum ada mobil yang mengadopsi transmisi CVT. Semua variannya mulai dari Sirion sampai Dacia Copen itu belum CVT. Begitupun dengan Terios yang baru, ini masih konvensional dengan model yang benar-benar dipertahankan dari model zaman dulunya. Ini sama kayak Xenia. Ya begitulah, mungkin karena budget. Dan apalagi ya? Oh ini ada 2 cup holder di depan, 1 speaker, ada tweeter juga. Terus di sebelah sini juga ada. Dan di door trim ini selain bahan plastik juga ada bahan-bahan kain kayak gini. Terus buat AC-nya bisa diputar 60 berapa derajat lah ini. Terus ada tweeter juga. Dah, untuk posisi duduk ini gue masih merasakan kenyamanan karena dengan tinggi gue 170 cm itu jarak pandang gue ke depan cukup ergonomis. Kaki gue juga cukup ergonomis, jarak pandang gue ke depan juga nggak terganggu. Hanya kalau Anda ingin melihat sudut kap mesin Anda bisa menaikkan jok ini, karena jok ini bisa dinaikkan tuh tinggi kan, tinggi tuh banyak. Ini bisa di adjust sampai setinggi sesuai postur badan Anda lah, masih bisa reclining. Terus sliding. Ini ada odometer, terus jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, tapi tidak suhu mesin di luar, dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Sekarang udah ada di bangku baris kedua. Ini yang depan posisi duduk penumpangnya udah nyaman. Gue dengan postur 170 cm, ini legroomnya masih lega, headroomnya juga, dan di sini headrestnya bisa diatur sesuai dengan kepala Anda. Terus ini ada cup holder 1, 2 di setiap pintu, dan di sini sudah ada power outlet untuk charger handphone. Ini cup holder lagi. Sabuknya 3 titik, tapi di jok ketiga nggak ada armrest. Terus udah, ini AC-nya double blower, masih sama seperti Xenia, ada 3 pengaturan. Menurut gue masih nyaman di bangku baris kedua. Yuk kita lihat bangku baris ketiga. Mau nyoba duduk di bangku baris ketiga. Ini udah one touch double. Tadi yang depan posisi duduk gua ya dengan postur 170 cm. Oke. Kakinya masih ada legroomnya sedikit, tapi ya nggak begitu besar. Tapi menurut gua cukup ini untuk tinggi yang di bawah 170 cm. Karena juga secara dimensi kan lebih panjang ini dari versi yang sebelumnya, lebih panjang 30 mm. Terus untuk headroomnya juga agak sempit sebenarnya ya, nggak ada sejengkal nih bangku baris ketiganya. Tapi di bangku baris ketiga juga sudah ada power outlet, sama seperti kompetitornya Mitsubishi Expander. Sabuk pengaman 3 titik, headrestnya udah bisa diatur juga. Udah cukup recommended. Ada speaker juga loh di belakang. Nah, karena mobil keluarga yang selalu menjadi pertanyaan adalah kenyamanan. Salah satu kenyamanannya itu adalah kekedapan suara saat berada di dalam kabin. Nah, jika Anda pengguna Terios lama, mungkin Anda tidak akan merasakan perbedaan antara mobil Anda yang lama dengan yang model terbaru yang saat ini saya gunakan. Karena noise dari luar pun meskipun masih
sama lah kayak yang versi sebelumnya, tapi untuk suara dari ban mulai agak berkurang. Yang saya kecewa hanya ada di raungan mesin. Ini jalannya di depan macet, nanti kita lihat raungan mesinnya saat digas itu berasa masuk ke dalam kabin. Nah, ya kan, kayak gitu. Jadi tapi untuk seharga 190 jutaan sampai 240 jutaan yang beda-beda tipis dengan Expander ini, menurut gua low SUV racikan Astra ini bisa jadi pilihan Anda nih bagi yang ingin naik kelas dari low MPV jadi low SUV, atau dari pengguna sedan yang trauma dengan jalanan Jakarta, bisa menjadi rekomendasi si Terios baru ini karena harganya juga tidak terlalu mahal, bahkan harganya masih sama dengan versi yang sebelumnya. Dan setahu gue itu yang versi Deluxe, yang R Deluxe ini kan versi R Deluxe, ini varian tertinggi, itu lebih murah dibanding versi TRD Sportivo Terios yang versi sebelumnya. Nanti Anda bisa cek aja dan Anda bandingkan harganya. Oke, cukup review saya soal si Terios generasi kedua ini. Jika Anda menyukai video kami, bisa subscribe aja dan like, langsung subscribe dan like aja di viva.co.id. Jika tidak menyukai video ini, Anda beri saran dan komentar yang pahit, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa share di media sosial Anda, terutama khususnya untuk Anda penggemar mobil Daihatsu. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya.